Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini kita akan mensosialisasikan kode etik rumah sakit Indonesia ya. Walaupun sebenarnya ini bisa diadop ya sebagai kode etik rumah sakit RS apa nih Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Sumarno Sosro Atmojo Kuala Kapuas ya. Nah, kode etik ini disusun oleh Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia ya. Jadi disahkan dalam Kongres Luar Biasa Persi tahun 2022 pada tanggal 18 November 2022 ya. Nah, jadi uh, ini terdiri dari 6 bab ya, dan pasalnya ada sekitar 37 pasal. Nah, kita mulai dari pertama, masalah kewajiban umum rumah sakit. Jadi kewajiban umum rumah sakit ini ada beberapa hal. Ini kita langsung masuk saja ke pasal-pasalnya ya. Jadi pasal pertama ini, rumah sakit wajib menaati kode etik Rumah Sakit Indonesia dan wajib menyusun kode etik sendiri dengan mengacu kepada kode RSI dan tidak bertentangan dengan prinsip moral dan peraturan perundangan yang berlaku, serta diimplementasikan dalam seluruh kebijakan dan kegiatan rumah sakitan. Nah, untuk saat ini memang kita masih belum mengadopsi ya, atau belum menyusun sendiri. Kita untuk sementara ini menggunakan saja kode etik rumah sakit yang sudah dikeluarkan oleh Persi ya. Nah, nanti dalam perjalanan waktu kalau memang ada hal-hal yang dirasa perlu untuk kita adopsi khusus, nah mungkin nanti bisa ditambahkan. Tapi sejauh ini kita cukup menggunakan apa yang ada. Nah, kemudian di pasal yang kedua, rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai kebutuhan klinis, kepentingan terbaik pasien, dan kemampuan rumah sakit. Nah, itulah sebabnya kalau kita tidak mampu untuk menangani pasien ini, maka kita harus merujuk. Ya. Nah, tentu rujukannya pun juga harus sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kemudian pasal yang ketiga tentang pelayanan gawat darurat. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat sebagai tugas kemanusiaan sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Nah, ini tentu disesuaikan dengan sumber daya manusia, kemudian peralatan yang kita miliki, serta penunjang-penunjang lainnya. Ya. Nah, ini membuat kita tidak boleh menolak pasien ya, apapun alasannya. Ya. Nah, cuma sama seperti yang tadi ya, kalau kita tidak mampu maka harus dirujuk. Pasal yang keempat itu terkait masalah standar pelayanan rumah sakit. Ya. Jadi rumah sakit wajib menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang aman, mengutamakan kepentingan pasien dan keluarga, mutu pelayanan, non-diskriminasi, relevan, dan adekuat sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Ya. Nah, jadi kita masalah keamanan ini mungkin harus diperbaiki ya, karena beberapa kali kita mengalami kecurian dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengutamakan kepentingan pasien dan keluarga, insya Allah selama ini sudah dilakukan. Kemudian untuk masalah mutu pelayanan ini memang pencatatannya harus diperbaiki, nah, sehingga nanti indikator mutu nasional ini bisa kita isi secara rutin. Nah, diskriminasi ini maksudkan bahwa pelayanan yang kita berikan ini betul-betul tidak memandang ras, agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Ya. Nah, cuma kita memberikan pelayanan berdasarkan kearifan lokal itu harus. Ya. Kemudian pasal berikutnya general consent, ya, atau persetujuan umum rumah sakit. Nah, ini kita diadmisi ya,
ini kepada pasien yang berobat ke rumah sakit ini, terutama yang kita rawat inap ini, kita minta ada mereka menandatangani general consent, ya. Jadi hal-hal yang mesti mereka patuhi ketika dirawat di rumah sakit. Nah, kemudian yang pasal ke-6, perkembangan rumah sakit. Rumah sakit wajib mengikuti perkembangan dunia perumah sakitan. Nah, contohnya kan di akhir 2023 ini kita diwajibkan untuk melaksanakan rekam medik elektronik. Nah, kemudian hari ini saja ini ada sosialisasi ya terkait masalah cyber security maturity. Artinya maturitas keamanan cyber, ya. Jadi bagaimana rumah sakit ini betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia maya yang luar biasa, baik dari hackernya maupun pencurian data pribadi pasien. Pasal 7 terkait masalah tanggung jawab. Ya. Rumah sakit wajib mengawasi proses pelayanan dan bertanggung jawab terhadap semua kejadian di rumah sakit. Dalam penyelenggaraan rumah sakit dilakukan audit berupa audit kinerja dan audit klinis. Ya. Nah, sekarang rumah sakit ini sedang diaudit oleh BPKP ya untuk audit kinerja. Ya. Nah, kemudian untuk audit klinis, nah kita ini diharapkan bisa melakukan kegiatan audit ini secara rutin, ya. Tentu nanti berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan di rumah sakit. Itu. Suara video. Kemudian yang berikutnya tata kelola rumah sakit, ya. Rumah sakit wajib secara terintegrasi menerapkan tata kelola rumah sakit yang baik, good corporate governance. Tata kelola klinis yang baik, good clinical governance, dan tata kelola etik yang baik, good ethical governance, yang menjamin asuhan pasien diberikan sesuai norma moral, bisnis, sosial, dan hukum yang berlaku. Nah, itulah sebabnya BPKP ini selain meminta etik rumah sakit, ya, dia juga meminta etik-etik yang dimiliki oleh bagian-bagian yang lain. Nah, makanya kita cantumkan juga ada namanya etik kedokteran, etik keperawatan, ya, etik kebidanan, dan lain-lain. Ya. Nah, ini semua punya tata kelolanya ya. Jadi ada tata kelola rumah sakit, tata kelola klinis, dan tata kelola etik. Ya. Untuk tata kelola rumah sakit ini kita menggunakan hospital by law. Ya. Tata kelola klinis kita menggunakan medical staff by law. Ya. Nah, untuk tata kelola etik ini kita menggunakan kode etik yang sekarang sedang disosialisasikan. Nah, kemudian SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Rumah sakit wajib memelihara dengan baik dan bertanggung jawab terhadap semua catatan atau arsip medik maupun non-medik. Pencatatan, ya, penyimpanan, dan pelaporan terhadap termasuk insiden keselamatan pasien tentang semua kejadian penyelenggaraan rumah sakit dilaksanakan dalam bentuk SIM-RS. Ya. Nah, itulah makanya kita ini sekarang sedang merintis ya terlaksananya rekam medik elektronik sehingga nanti semua catatan pasien itu bisa tersimpan dengan rapi. Ya. Nah, kemudian pasal ke-10 masalah promosi pelayanan. Ya. Rumah sakit dalam melakukan promosi pelayanan dan atau pemasaran harus bersifat informatif, benar, dan lengkap. Berpijak pada dasar yang nyata, tidak komparatif, tidak berlebihan, berdasarkan kode etik Rumah Sakit Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, artinya promosinya tidak mengada-ada, ya. Kemudian juga informatif itu artinya ya idealnya ya rumah sakit kita ini ke depan ini tarif itu betul-betul seperti rumah sakit lain. Ya misalnya kalau mau seksio biayanya berapa,
operasi usus buntu biayanya berapa. Nah, jadi lebih memudahkan kepada pasien. Nah, yang berikutnya masalah kewajiban rumah sakit terhadap masyarakat. Ya. Kalau tata kelola rumah sakit dan informasi manajemen, jadinya tinggal pelaporan tuh, gak ada lagi yang lewat sistem. Lu Sandi, namanya lu gak pernah email Sandi. Nah, kita lihat pertama adalah di pasal 11 ini fungsi sosial, ya. Rumah sakit menerapkan proses yang mendukung hak-hak pasien dan keluarganya selama pasien mendapatkan pelayanan dan perawatan di rumah sakit, serta setelah dipulangkan dari rumah sakit. Rumah sakit mendahulukan fungsi sosial rumah sakit, ya. Nah, jadi itulah sebabnya ketika ada orang miskin datang ke rumah sakit itu, biarlah orang-orang di manajemen yang memikirkan bagaimana kebijakannya. Nah, kita yang di bawah cukup melayani pasien itu dengan sebaik-baiknya, ya. Karena memang rumah sakit ini punya fungsi sosial. Nah, memang kita tidak perlu khawatir ya sebenarnya, karena pasien itu kalau dia tidak punya BPJS ada namanya jam kesda, ya. Nah, walaupun memang sistem jam kesda kita masih belum penuh, ya. Kemudian pasal 12, sikap dan perilaku. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan manusiawi dengan menghargai martabat, harkat, dan kehormatan pasien melalui karyawan rumah sakit, menunjukkan sikap dan perilaku yang sopan, santun, senyum, sapa, salam, sabar, dan ramah, sesuai dengan kaidah dasar moral universal, norma, dan adat istiadat yang berlaku setempat. Ya. Nah, memang kalau dari waktu ke waktu, alhamdulillah ya, rumah sakit kita ini makin baik dari segi pelayanan terhadap pasien. Nah, mudah-mudahan ke depan ini semua makin bisa ditingkatkan. Pasal 13 terkait kebijakan rumah sakit. Ya. Rumah sakit wajib senantiasa menyediakan kebijakan pelayanannya pada harapan, nilai-nilai budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan perubahan kondisi global, standar pelayanan yang berlaku universal, dan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, contoh sederhana kan kita lihat kemarin waktu kasus COVID ya, kebijakan-kebijakan rumah sakit ini disesuaikan mulai dari keputusannya WHO, nanti disambut oleh Kementerian Kesehatan, dan diteruskan sampai ke Dinas Kesehatan, sampai ke rumah sakit. Nah, jadi ini kebijakannya kan selalu berkembang. Pasal 14 terkait masalah informasi. Rumah sakit wajib memberikan informasi benar dan lengkap tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Nah, ini yang selalu disajikan oleh bagian promosi kesehatan. Baik itu di website rumah sakit, ya, di rsud.sumarno.go.id atau di Facebooknya RSUD Dr. Haji Sumarno Susratmojo Kuala Kapuas maupun di Instagramnya. Sifatnya sangat jelas. Kemudian pasal 15 penanganan keluhan, ya. Rumah sakit wajib jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik, wajib menanggapi dan menindaklanjuti keluhan pasien dan masyarakat serta mendokumentasikannya. Jadi memang kemarin kita di pertemuan BPJS ya, itu ada masukan dari BPJS bahwa sebisa mungkin ada penanggung jawab untuk menjawab keluhan pasien yang disampaikan melalui Google Review. Nah, ini kemarin kita minta tolong ke Pak Popo untuk menanggapi. Selama ini kalau ada pertanyaan di Facebook, itu banyak yang sudah membantu menjawab ya. Nah, begitupun juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui Google Review. Sebagian juga staf rumah sakit juga membantu menjawab. Ya. Kemudian pasal 16 peduli lingkungan. Ya. Rumah sakit dalam menjalankan operasionalnya wajib menjaga lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat. Nah, itulah sebabnya
rumah sakit itu punya IPAL, ya, instalasi pengolahan air limbah. Kemudian juga untuk limbah padat yang medisnya kita bersama dengan pihak ketiga sehingga dia tidak dibuang di sembarang tempat, ya. Nah, bab 3 kewajiban rumah sakit terhadap pasien. Di pasal 17 hak pasien, ya. Rumah sakit wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak pasien dan keluarganya selama dalam pelayanan. Nah, kemudian pasal 18 keselamatan pasien. Rumah sakit wajib menyelenggarakan keselamatan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Nah, makanya kita punya 6 langkah keselamatan pasien, ya. Jadi 6 apa nih? Nah, SKP ini sasaran keselamatan pasien kok 6 langkah, ya. Sasaran keselamatan pasien. Nah, ini yang sebisa mungkin kita upayakan untuk kita jalankan. Kemudian pasal 19 informasi terintegrasi kondisi pasien. Ya, rumah sakit melalui DPJP, ya, dan profesional pemberi asuhan yaitu mulai dari perawat, ya, kemudian bidan, kemudian tenaga farmasi, tenaga gizi, ya, fisioterapi. Nah, terkait lainnya wajib memberikan penjelasan komprehensif dan terintegrasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada pasien dan atau keluarganya. Nah, itulah sebabnya semua petugas kita diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ya, untuk menyampaikan kondisi pasien ini kepada yang berwenang, ya, baik pasien maupun keluarganya. Kemudian di pasal 20 terkait persetujuan tindakan medik. Rumah sakit wajib meminta persetujuan atau penolakan pasien sebelum melakukan tindakan medik. Persetujuan pasien hanya diberikan setelah pasien mendapat dan memahami informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara, tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. Nah, jadi memang cukup banyak, ya, apa yang harus disampaikan, tapi ini kalau sudah terbiasa ini cepat saja, ya, karena memang Allah bisa itu karena biasa, ya. Nah, ini jadi luar biasa, ya, informed consent ini dalam tindakan ini betul-betul membuat pasien itu tahu apa yang akan dilakukan dan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Di pasal 21 terkait pelayanan berpusat pasien dan keluarga, ya. Patient and Family Care Center, ya. Dan tadi pakai ruang tengah, Pak. Nah, rumah sakit wajib mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan. Nah, makanya kemarin kita merintis ini, ya, merintis Dewan Penasehat untuk advisory Patient Council, ya. Jadi Dewan Penasehat Pasien. Nah, cuman ini masih belum terbentuk. Mudah-mudahan nanti kita bisa bisa mengajak pasien ini juga untuk terlibat dalam proses pelayanan yang kita berikan. Pasal 22, keputusan tidak memulai, tidak melanjutkan, dan menghentikan tindakan medik. Rumah sakit wajib menjelaskan kepada pasien dan keluarganya bahwa pengobatan dilakukan saat ini sudah tidak memberikan manfaat dan atau mendatangkan kerugian bagi pasien dan keluarganya sehingga tindakan pengobatan yang baru tidak akan dimulai, yang sedang dilakukan tidak dilanjutkan dan akan dihentikan. Nah, ini biasanya kalau dokter misalnya memutuskan untuk bahwa ini pasien misalnya tidak perlu diresusitasi, atau misalnya kalau di ICU itu misalnya contoh kasus misalnya mati batang otak, ya. Nah, itu biasanya dokter-dokter itu akan, spesialis itu akan menjelaskan kepada pasien bahwa untuk saat ini tindakan yang dilakukan ini tidak bermanfaat lagi, gitu, karena kondisinya sudah tahap akhir. Nah, jadi memang nanti ke depan, ya,
keluarga pasien itu bisa diinformasikan bahwa kalau sudah dalam kondisi seperti ini, sebaiknya memang keluarga bersiap-siap gitu. Jadi kita akan memasuki masa ya nanti di mana akhir kehidupan itu tidak lagi diramaikan dengan RJP, gitu ya. Karena kita akan mungkin kalau yang Muslim memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menalkinkan saudaranya, ya keluarganya, ya atau orang tuanya atau anaknya dan lain sebagainya. Sehingga akhir masa kehidupan itu betul-betul dalam kondisi yang baik, ya. Kemudian pasal 23 pelayanan rujukan. Rumah sakit wajib merujuk dan memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga yang memerlukan pelayanan rujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Ini sudah jelas ya. Kemudian di pasal 24, rahasia kedokteran dan rekam medis. Rumah sakit wajib mengupayakan pasien mendapatkan kebutuhan privasi dan menyimpan rahasia kedokteran di dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makanya ke depan ya oleh Kementerian Kesehatan itu setiap orang itu akan punya akun. Ya, makanya seperti sekarang kita punya akun Peduli Lindungi. Nah, Peduli Lindungi itu nanti akan menjadi rekam medik elektronik pribadi. Sehingga nanti kemanapun kita pergi, ya rekam medik kita itu akan tersimpan di dalam akun itu, sehingga kemanapun kita berobat, nanti orang tinggal mengakses akun tersebut. Dan persetujuan akses itu kita yang berikan. Ya, tapi itu masih kemarin sudah dicoba ya di Kementerian Kesehatan dalam di beberapa rumah sakit besar. Nah, tapi nggak tahu ini kita kapan akan dimulai lagi di daerah-daerah luar Jawa ya. Nah itu sering diistilahkan nanti di luar negeri itu sebagai patient portal ya atau portal pasien. Jadi pasien itu bisa melihat perkembangan daripada penyakitnya sendiri. Misalnya dia akan lihat bagaimana rekam medik yang dia miliki, ya di situ dia bisa melihat bagaimana hasil pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya, nasihat-nasihat yang diberikan oleh dokter, ini semuanya akan kedepannya akan seperti itu. Di pasal 25 terkait masalah kebutuhan khusus, ya rumah sakit wajib memperhatikan kebutuhan khusus pasien dan mengurangi kendala fisik, bahasa, dan budaya serta penghalang lainnya dalam memberikan pelayanan. Nah, ini sekarang menjadi tren ya di dunia. Contoh sederhana misalnya, Google saja itu setiap kita mereview satu tempat, pertanyaan yang pasti ditanya oleh dia itu apakah rumah sakit ini menyediakan tangga ya atau jalur untuk penyandang disabilitas. Apakah tempat ini menyediakan pintu khusus untuk penyandang disabilitas? Apakah rumah sakit ini menyediakan parkir khusus untuk penyandang disabilitas? Nah, nanti sampai kalau bicara rumah sakitnya misalnya tingkat sekian, 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 nanti ditanya apakah rumah sakit ini menyediakan lift ya untuk penyandang disabilitas. Nah ini luar biasa. Ya, makanya kita ke depan mesti memperhatikan hal seperti itu. Sebenarnya bukan cuma fisik rumah sakit ya, seperti kayak nanti masalah bahasa. Jadi semua yang bahasa yang digunakan di Kapuas ini, nah kita harus menyediakan penterjemahnya. Ya. Nah, kemudian masalah budaya, ya. Nah budaya masyarakat di sekitar sini dan atau di seluruh Indonesia itu mesti kita mengerti ya terkait dengan masalah bagaimana penyikapan mereka dan lain sebagainya. Sebenarnya saya masih punya mimpi ya. Kedepannya rumah sakit ini bisa misalnya untuk yang Muslim ya, mungkin pasien bisa diajarkan bagaimana cara tayamum, kemudian diajarkan cara untuk sholat sambil duduk ya. Jadi pokoknya hal-hal yang mereka bisa lakukan. Nah, untuk agama-agama lain pun juga demikian, ya. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing.
Nah, kemudian pasal 26 masalah kelompok rentan, ya. Rumah sakit wajib melindungi pasien yang termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, individu yang memiliki kemampuan berbeda, difabel, ya, lanjut usia dan lainnya. Nah, itulah sebabnya mereka ini idealnya memang ini ya, mendapat prioritas. Yang kita memang mesti malu ya. Kalau di luar negeri itu yang namanya orang disable atau difabel ini ya, disability itu mendapat prioritas dari negara. Contohnya misalnya kalau dia nggak bisa jalan itu disiapin kursi roda yang pakai motor, ya. Dan dia bisa mengendalikan kursi roda itu hanya dengan tongkat yang ada di kursinya. Oh, jadi dia bisa menggerakkan kemana-mana, pergi kemana-mana, jalan kemana-mana dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian juga kalau dia misalnya lumpuh dan lain sebagainya, itu pemerintah yang menyediakan sarana bagi dia untuk bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan dunia. Ya. Apa ini kita masih bermimpi. Kemudian di 27 pasien bermasalah, ya. Rumah sakit wajib melaporkan kepada yang berwenang atau berwajib bila ada pasien yang memiliki potensi membahayakan masyarakat dan lingkungan. Nah, ini pernah juga terjadi di kita ya. Ya, misalnya ada petugas yang dipukul dan lain sebagainya. Ini adalah kewajiban kita untuk melindungi petugas. Ya. Nah, sekarang kewajiban rumah sakit terhadap pimpinan, staf, SDM rumah sakit. Ya. Pertama, jaminan sosial. Ya, pasal 28 ini, rumah sakit wajib menjamin agar pimpinan, staf, dan sumber daya manusia rumah sakitnya memperoleh jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya semua yang di rumah sakit ini didaftarkan untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau yang di pegawai negeri kan secara otomatis sudah ikut BPJS Kesehatan serta TASPEN. Ya. Yang kontrak itu BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Kemudian syarat pendidikan, rumah sakit wajib menetapkan ketentuan pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan persyaratan lain bagi seluruh tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya sekarang perawat bidan minimal D3, ya. Kemudian dokter sudah jelas ya, harus profesi dokter, spesialis juga sudah profesinya. Kemudian yang lain-lain itu pun juga menyesuaikan dengan kolegiumnya atau organisasi profesi masing-masing. Ya. Nah, itulah sebabnya yang tidak memenuhi ketentuan ini tidak boleh memberikan pelayanan. Ya. Umumnya nanti mereka akan tempatkan di admin dan lain-lain. Pasal 30, masalah pendidikan berkelanjutan. Rumah sakit wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta memberi kesempatan kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kompetensi personal, menambah ilmu pengetahuan, serta sikap perilaku dan keterampilannya. Ini memang masih memprihatinkan ya. Jadi dari evaluasi subbagian kepegawaian di tahun 2021 itu hanya 46 karyawan rumah sakit ini yang memiliki waktu diklatnya itu 20 jam. Sisanya tidak mencapai target. Ya. Nah, kemudian untuk tahun 2022 itu hanya 22 orang ya, yang mendapatkan pelatihan per tahunnya itu selama 20 jam. Jadi memang kita masih jauh sekali ya. Nah, tapi sebenarnya itu akan sangat mudah diatasi kalau setiap kita itu aktif ya melaporkan kepada kepegawaian bahwa saya sudah mengikuti pelatihan melalui webinar ya, melalui ini dan sebagainya sehingga sebenarnya angka itu bisa tercapai ya. Karena kan sebenarnya itu maksudnya adalah upaya untuk melakukan pendidikan berkelanjutan. Karena sebenarnya ke setiap tenaga kesehatan yang berhasil memperpanjang SIP, itu secara logika harusnya pendidikan berkelanjutannya harus jalan. Ya, nah, cuma mungkin nanti bagaimana kita
berupaya memperbaiki proses laporannya. Pasal 31 kolaborasi di dalam rumah sakit, ya. Rumah sakit wajib menjamin agar kolaborasi serta hubungan yang baik di antara seluruh tenaga di rumah sakit dapat terpelihara dan ditingkatkan dalam implementasinya. Itulah sebabnya kita dulu pernah mengadakan ya ronde besar, ya. Ini melibatkan berbagai macam pihak. Nah, tentu dalam keseharian ini merupakan kolaborasi antara dokter dengan perawat, ya, dengan tenaga gizi, tenaga farmasi, kemudian nanti kalau dokter order sama lab untuk pemeriksaan penunjang, radiologi, kemudian nanti pasien apa perlu di fisioterapi, ya, nanti mendapatkan obat. Nah, ini kolaborasi luar biasa. Dan sebenarnya itu masing-masing pihak itu berhak ya untuk melakukan komunikasi dengan pihak yang lain. Itu contohnya misalnya ketika para apoteker menemukan bahwa resepnya tidak terbaca dengan jelas. Nah, maka apoteker harus mengkomunikasikan ini dengan dokter, ya, menanyakan apa yang dimaksud dengan tulisannya di resep dan seterusnya. Ya. Nah, kolaborasi ini mesti berjalan. Di pasal 32 pemutakhiran standar rumah sakit. Rumah sakit wajib mengawasi, mengevaluasi, dan menyempurnakan serta memutakhirkan penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan yang berlaku dan perhatikan standar profesi dan setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Ya. Nah, tentu kan di kita ini selalu dalam penyelenggara rumah sakit ini kan mengikuti namanya akreditasi. Akreditasi itu selalu berkembang, ya, bahkan standar akreditasi rumah sakit ini pun juga sudah sampai ke ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini artinya menunjukkan bahwa kita senantiasa mengikuti perkembangan terbaru, ya. Nah, kemudian ini rasanya menjelang terakhir nih ya, masalah kesejahteraan. Nah, rumah sakit wajib memberi kesejahteraan kepada karyawan serta menjaga keselamatan kerja sesuai peraturan yang berlaku. Nah, kesejahteraan ini tentu menyangkut masalah remunerasi, ya. Kemudian untuk keselamatan kerja ini mulai dari alat pelindung diri, kemudian vaksinasi dan lain-lain, ya. Kemudian yang terakhir, kewajiban rumah sakit terhadap lembaga terkait, ya. Pertama, masalah hubungan antar rumah sakit. Rumah sakit wajib memelihara hubungan baik dengan rumah sakit lain dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat. Nah, itulah sebabnya sama juga dengan yang tadi ya, kalau tadi itu kolaborasi antar petugas kesehatan, nah sekarang ini adalah kolaborasi antar rumah sakit. Nah, contoh sederhana, kemarin kita didatangi oleh rumah sakit Betang Pambelum, ya. Itu rumah sakit di Palangkaraya, mereka mempromosikan penggunaan alat radiologinya. Nah, ini kan jadi kolaborasi, karena kita belum punya, mereka menawarkan kepada kita agar memanfaatkan fasilitas yang mereka miliki. Nah, kita pun juga menjalin kerjasama misalnya dengan rumah sakit Pulang Pisau, misalnya kalau dokter anestesi kita lagi berhalangan, kita minta tolong ke mereka, ya. Nah, kalaupun mereka juga lagi perlu dokter kita pun juga meminjamkan dokter kepada mereka dan seterusnya, ya. Pasal 35 hubungan dengan lembaga lain. Rumah sakit wajib menggalang kerjasama yang baik dengan instansi atau lembaga lain yang bergerak di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Ya, tentu ini contoh sederhana adalah dengan dinas kesehatan sendiri, kemudian antar rumah sakit dengan puskesmas, ya, kemudian rumah sakit dengan klinik bersalin, ya, rumah sakit dengan pustu, dengan polindes, ya, dan ambulan-ambulan desa. Ya. Nah, ini atau misalnya ambulans dimiliki oleh Balakar dan lain-lain, ya. Ini sudah terjalin dengan baik sejauh ini. Ini rasanya terakhir nih ya.
masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Rumah sakit wajib membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian secara terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan perumasakitan, termasuk adopsi serta penapisan ilmu dan teknologinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, ini memang mesti dilakukan secara bertahap ya. Contoh sederhana nanti kita kedepannya tentu menginginkan nanti agar data-data kita ini bisa tersimpan dengan aman. Nah, salah satu bentuknya adalah kita menyimpannya di cloud atau di awan. Ya. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali penyelenggara ya pelayanan data di cloud ini, baik itu Amazon Web Service, ya, kemudian Google, kemudian Microsoft Azure, ya. Nah, ini atau Alibaba, terserah daripada tim IT nanti bagaimana mereka bisa mengadopsi ya secara pelan-pelan kemajuan teknologi ini untuk memudahkan pekerjaan di rumah sakit ya. Waktu apel kemarin saya pernah mengatakan bahwa kedepannya nanti rekam medik elektronik ini akan dibantu dengan artificial intelligence, di mana dokter cukup bicara dengan pasien, nanti akan direkam oleh artificial intelligence, kemudian nanti disarikan ya oleh artificial intelligence. Walaupun kita masih belum tahu nih kapan ya. Oke, terakhir tata cara penegakan etika ya. Rumah sakit wajib menghormati dan mematuhi ketentuan tata cara penegakan etika rumah sakit dalam Kode Etik Rumah Sakit Indonesia yang disusun oleh MKE RSI, Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit Indonesia. Ya. Jadi di BPKP pun kita diminta juga ya untuk menyusun apa reward and punishment dalam implementasi kode etik rumah sakit ini. Artinya kalau yang melanggar, apa yang sebaiknya dilakukan, kalau yang mereka patuh, apa reward yang harus diberikan. Ya. Oke, ini dulu sosialisasinya terkait kode etik rumah sakit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah disampaikan? Sudah cukup jelas? Assalamualaikum. Sudah Mbak Eka? Iya, Pak. Keresek Mbak Eka. Oh ya. Bagaimana Pak? Jelas? Masih keresek-keresek. Halo? Atau coba nggak pakai headset, bisa nggak? Bagaimana Pak? Terdengar? Masih keresek-keresek kan? Halo? Iya, oh iya. Iya, halo Pak. Bagaimana Pak? Oke, bisa. Udah. Ini Pak, saya tadi baca sebagian untuk kode etik itu kan bagian ketentuan hukum ya Pak ya di situ. Artinya ini diberlakukan untuk keseluruhan atau nanti dibikin ininya yang terkait dalam hal kode etik tadi dipilah-pilah atau bagaimana Pak? Kalau itu mungkin pemahaman keseluruhan mungkin sebagian bisa mengerti, sebagian kurang memahami dari konteks kode etik tadi Pak. Mohon izin
saya tadi menyimak sebagian, tapi di akhir-akhir mungkin sedikit memahami kalau itu kan harus kalau menurut pemahaman saya itu dipilah lagi untuk per bagiannya ketentuan-ketentuan dari kode etik tersebut, Pak. Mohon izin. Pemahaman saya bagaimana, Pak? Jadi memang kalau dari kode etik ini memang kita wajib untuk melaksanakan. Cuma kalau kita mau melakukan adopsi juga silakan, ya. Nah, saya sampaikan tadi di awal, karena memang kita belum melakukan adopsi daripada kode etik ini. Jadi untuk sementara kita menerima kode etik ini secara utuh. Nah, untuk bisa kita coba untuk laksanakan. Nah, nanti kalau ada masalah, baru nanti kita melakukan penyesuaian. Itu Mbak Eka. Baik, Pak. Gini Pak, kalau kita bicara kode etik berarti sudah ada ketetapan Pak. Artinya bisa kita pilih mana yang bisa kita berlakukan atau memang kita terapkan semua kode etik itu, nanti tidak bisa coba-coba Pak kalau aturan hukum. Dia ada kode etik, ada ketentuan yang tidak bisa dilanggar. Nggak apa-apa karena yang disampaikan di situ kan ibaratnya semua sudah kita lakukan. Cuma tinggal bagaimana nanti kita bisa disiplin dalam melaksanakannya, itu aja. Ya, mungkin itu Pak yang perlu nanti dipahami. Mungkin tampak berat itu kode etik kalau dilihat secara konteks. Tapi kalau mungkin diberikan penjelasan per sub tadi, mungkin teman-teman semua juga bisa memahami bahwa pentingnya itu kode etik dalam pelaksanaan pelayanan di rumah sakit tentunya bagi tenaga kesehatan dan penunjang. Seperti itu Pak. Untuk intinya kan hukum atau kode etik itu melindungi kita, bukan menjudge, melindungi. Jadi mungkin bisa dipahami itu Pak ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan dari yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Bisnis, coba kita lihat ya. Mana yang ini ya? Oh, ini bisnis ya. Jadi gini, kita ini kan rumah sakitnya sekarang diharapkan untuk bisa berupa Badan Layanan Umum Daerah. Gitu, ya. Nah, Badan Layanan Umum Daerah itu memungkinkan rumah sakit ini juga untuk berbisnis, ya. Ya, salah satu bentuk bisnis kita ini sebenarnya kan adalah bisnis jasa, ya. Artinya kita bisa di sini jual obat, bukan cuma kepada pasien yang kita layani di rumah sakit, tapi juga bisa menjual obat kepada pasien-pasien di luar rumah sakit, gitu. Atau orang yang memerlukan obat di luar rumah sakit. Artinya untuk obat-obat yang bisa dijual bebas, itu bisa kita jual. Nah, begitupun juga dengan laboratorium, ya. Laboratorium ini kan dari dulu saya harapkan kalau bisa terakreditasi dengan baik ya, sehingga layak untuk dijadikan sebagai laboratorium yang ini bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Nah, jadi nanti izinnya itu akan terpisah ya dari izin rumah sakit, sehingga nanti dia bebas gitu untuk memberikan pelayanan. Jadi betul-betul seperti Prodia, ya. Nah, jadi memang seperti itu memang harusnya pikiran-pikiran bisnis ya. Nah, seperti nanti kalau kita misalnya punya ya seperti kayak sekarang ini radiologi ya. Nah, radiologi pun juga luar biasa itu sebenarnya kalau mau dibisniskan ya. Artinya kita bisa kan mempromosikan pelayanan yang kita berikan ini untuk pasien-pasien umum ya. Mungkin ada
pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang mau kita promosikan. Misalnya kalau kita mampu melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker payudara menggunakan USG, wah gitu ya. Untuk para wanita muda yang khawatir kalau memiliki benjolan di payudara dan lain sebagainya. Jadi memang pikiran-pikiran bisnis ini harus dimiliki oleh Badan Layanan Umum Daerah. Ya, karena memang kita diharapkan untuk bisa menggali sumber daya sebanyak-banyaknya sehingga kita mampu ya kedepannya diharapkan betul-betul mampu untuk ini membiayai operasionalnya rumah sakit sehingga nanti pemerintah itu kontribusinya lebih kepada misalnya memperbagus bangunan, ya menyediakan alat-alat yang canggih, nah, seperti itu. Ya, jadi tidak lagi membiayai hal-hal yang sifatnya operasional. Tapi memang sampai sekarang ini yang bisa seperti itu masih sangat sedikit ya. Kemarin waktu kita studi banding ke kandangan, pemerintah itu cuma membayar gaji, ya semua operasional yang lain itu didapatkan dari dana BLUD. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan lain. Akno, dokter radiologi, dok. Ya, silakan Pak Akno. Saya setuju banget sih dok kalau untuk apa istilahnya tadi yang dokter barusan sampaikan untuk rumah sakit harus bisa punya bisnis, dok, salah satunya dok. Nah, terutama tadi kan disampaikan ada beberapa pelayanan radiologi yang bisa dibisniskan, gitu dok. Tapi kalau untuk tarifnya masih sama seperti dulu, kayaknya sih agak sulit ya dok ya. Apa dokter ada info dok mengenai tarif yang baru dok, yang katanya mau dinaikkan dokter? Terima kasih. Nah, jadi memang itu kita kalau untuk tarif ini kita mesti revisi lagi tuh Pak, karena perhitungan kita kemarin itu diingatkan agar sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Jadi itu kan di peraturan Menteri Kesehatan itu untuk tarif dasar itu, maksudnya nanti untuk biaya-biaya ya, itu memang harusnya dihitung itu dari bagian keuangan. Jadi bagian keuangan itu yang menghitung seluruh pengeluaran kita nanti dibagi dengan seluruh pasien yang kita layani ya. Nah, jadi nanti itu memang harus dilakukan perbaikan dalam proses perhitungannya sehingga nanti betul-betul punya unit cost. Jadi mau nggak mau kita mesti menghitung unit cost. Nah, sejauh ini kan yang menghitung unit cost itu baru beberapa bagian ya kemarin sehingga sebagian iya, sebagian tidak. Nah, sekarang ini kalau kita mau maju dengan tarif yang baru, nah unit cost itu harus kita persiapkan ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan ya. Kemarin itu saya diminta ya, tapi karena memang unit cost itu akhirnya sebagian yang bikin, sebagian tidak, nah memang jadinya agak kesulitan kita. Kemudian kita juga mesti memperbaiki nanti dari aspek dasar perhitungannya. Nah, kemudian juga untuk tim itu sebenarnya keterlibatannya itu bukan cuma internal ya, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan itu bisa melibatkan dinas kesehatan ya, akademisi, kemudian LSM yang ada kaitannya dengan kesehatan, nah, sehingga nanti penyusunan ini betul-betul nanti sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Sementara itu Pak Akno. Mudah-mudahan bisa segera diperbaiki. Atau Pak Akno berminat nih jadi ini masuk timnya untuk mempercepat Pak Akno. Mempercepat proses. Pikir-pikir dulu ya dok. Oke, makasih. Silakan yang lain. Nah, kalau masalah tata kelola itu ini ya, tata kelola itu kan bahasa Inggrisnya governance. Nah, jadi kalau ya kalau tata kelola yang baik itu berarti semua proses yang berlangsung di rumah sakit itu memang sudah sudah diatur. Misalnya ya, contoh sederhana misalnya, kalau tata kelola pengadaan barang di rumah sakit, nah itu alurnya seperti apa? Misalnya dokter mengajukan kebutuhan alat kepada kasih pelayanan medik, kemudian kasih pelayanan medik akan melakukan rekapitulasi, kemudian rekapitulasi itu diserahkan kepada
bagian perencanaan. Nah, kemudian nanti bagian perencanaan itu akan mengumpulkan perencanaan itu dari seluruh pihak terkait. Nah, kemudian itu nanti akan dibicarakan di manajemen. Kemudian nanti akan diputuskan bagaimana atau alat apa saja yang mesti diprioritaskan untuk tahun 2024. Nah, itu namanya tata kelola, ya. Nah, seluruh proses yang berlangsung di rumah sakit itu ada di tata kelola, ya. Nah, kalau untuk aturan-aturan itu hospital bylaw sudah ada, karena itu diminta oleh akreditasi. Kemudian medical staff bylaw itu sudah ada, karena kemarin itu merupakan juga bagian daripada hospital bylaw. Nah, etik ini sekarang ini baru kita bikin ininya, apa nih? Ini kemarin dibikin cepat saja. Nah, ini setelah ini kita akan, kalau tidak ada saran misalnya mau mengubah apa-apa, kita ini akan SK-kan dengan SK direktur, ya. Masalah kode etik rumah sakit. Silakan kalau masih mau masukkan seperti saya katakan tadi, ya. Untuk saat ini kita terima aja dulu semua. Nah, kalau ada masukan nanti perlu perubahan-perubahan, silakan nanti kita bisa revisi. Oke, masih ada pertanyaan, masukan, tanggapan? Masih ada 9 menit lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan untuk kita semua terkait masalah kode etik rumah sakit. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.